Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM D022222, Prodi Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bab 3 dari tugas saya, yaitu tentang metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama dalam bab 3 saya ini yaitu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Nah, dari hasil penelitian Firmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2021 tentang esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif, menjelaskan bahwa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu terletak pada hasil apa yang diharapkan peneliti dalam suatu fenomena. Nah, di sini dijelaskan apabila ingin mengetahui antar hubungan dua atau lebih fenomena, maka cukup menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan apabila penulis ingin mengetahui proses bagaimana fenomena itu terjadi, sehingga membutuhkan jawaban yang detail, serta perlu melakukan penelusuran mendalam, maka sebaiknya menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif. Nah, dari hasil pernyataan tersebut dapat diambil alasan mengapa saya memilih jenis penelitian kuantitatif ini. Kemudian yang kedua ada model pengembangan. Nah, pada model pengembangan ini saya menggunakan model RAD atau Rapid Application Development karena berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa metode waterfall tidak cocok dengan model pengembangan yang tinggi karena tahapnya tidak dapat berulang, serta itu mahal dan waktu pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Nah, sedangkan metode Rapid Application Development itu cocok untuk proyek besar karena menggunakan metode iteratif atau berulang. Selain itu, biayanya juga terbilang murah. Nah, adapun tahapan dari metode RID ini yaitu yang pertama ada requirement planning, kemudian yang kedua ada user design, kemudian yang ketiga ada construction, dan yang terakhir yaitu cutover. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perancangan sistem. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah flowchart dari aplikasinya. Nah, di sini kita awali dengan memulai aplikasi. Kemudian setelah itu user mengunjungi aplikasi. Nah, di sini user membuka aplikasinya lah begitu misal. Kemudian selanjutnya yaitu user melihat hasil pengelompokan tersebut. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Nah, jika user ingin menambah data baru, maksudnya user ingin mengelompokkan wilayah yang baru, maka user diminta untuk menginput data. Nah, di sini apabila atribut dataset itu sesuai, maka akan menampilkan hasil pengelompokan pada aplikasi tersebut. Nah, jika tidak, maka di sini akan menampilkan hasil atribut tidak sesuai. Nah, jika user tidak ingin menambahkan data baru, maka bisa keluar dari aplikasi ini. Gitu. Kemudian yang kedua ada flowchart algoritmanya atau langkah-langkah dari algoritma K-means. Nah, di sini tentu saja kita mulai. Selanjutnya kita mengimport library yang diperlukan, contohnya NumPy, Pandas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya membaca dataset. Di sini kita membaca dataset yang telah diinputkan. Kemudian setelah itu kita melakukan normalisasi dataset. Selanjutnya kita menambahkan elbow method untuk mengetahui berapa sih K yang cocok untuk pengelompokan tersebut. Kemudian selanjutnya itu menampilkan silhouette score. Kemudian melakukan proses clustering. Nah, disinilah proses pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai elbow tadi. Nah, apabila elbow yang cocok itu 2, maka clusteringnya itu kita bagi menjadi 2 kelompok, misal ada tinggi dan rendah. Nah, kemudian setelah melakukan proses clustering, di sini menampilkan hasil clustering. Nah, setelah itu selesai.
Nah, kemudian yang ketiga ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, di sini entitasnya ada user, kemudian ada data. Nah, dalam data ini memiliki atribut yaitu kecamatan atau kabupaten, jumlah, lahan, produktivitas, produksi, dan petani. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Kemudian yang keempat ada perancangan user interface atau UI. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah rancangan sederhana dari aplikasi yang ingin saya buat. Nah, di sini ada judul dari aplikasi tersebut atau website tersebut. Kemudian di sini ada sebuah tombol atau button untuk mengarahkan kita ke dalam aplikasi untuk melihat hasil pengelompokan data. Nah, kemudian di sini ada yang silang-silang ini nanti akan ditambahkan gambar lah supaya untuk membuat aplikasi terlihat lebih menarik. Kemudian yang kedua di sini setelah kita menekan tombol lihat wilayah, maka user diarahkan ke halaman berikutnya yaitu hasil pengelompokan. Nah, di dalam hasil pengelompokan ini terdapat gambar yang nantinya akan tampil. Di sini ada elbow, kemudian ada plot, dan terakhir ada mapnya. Kemudian di samping sini ada Kelapa Sulawesi Barat, Kelapa Kabupaten Polewali, dan Kelapa Kabupaten Majene itu digunakan untuk apabila kita ingin melihat hasil pengelompokan pada wilayah tersebut. Nah, di sini jika user ingin menambah data baru, di sini tinggal mengklik tombol input data tersebut. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan dari bab 3 yang telah saya buat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.